Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Siang hari ini kita baru saja menyelesaikan Rapim dengan melibatkan beberapa pihak eksternal dalam pertemuan ini. Saya ingin sampaikan dari awal dulu teman-teman sekalian, bahwa kami di Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini sejak bulan Januari. Dinas Kesehatan sudah langsung membentuk gugus khusus untuk bisa merespon dan membantu rumah sakit, klinik yang punya potensi menemukan orang dengan gejala-gejala COVID-19. Dan kemudian DKI membentuk tim tanggap COVID-19 sebagai usaha untuk memastikan seluruh jajaran Pemprov DKI memiliki kesiapan, kesiagaan apabila terjadi kasus di Jakarta dan bila terjadi penyebaran di Jakarta. Apa yang kita lakukan ini semua dengan pendekatan yang terukur. Kita memantau, kita bertindak sesuai dengan perkembangan situasi. Ketika terjadi eskalasi, maka respon kita pun menyesuaikan. Kita tidak ingin bertindak berlebih, tapi juga kita tidak ingin bertindak kurang. Kami sampaikan dari kemarin, harus waspada, tidak boleh panik, tapi juga jangan menganggap ini remeh dan enteng. Itu sebabnya kita melakukan langkah-langkahnya bertahap, dari mulai pemberitahuan untuk berhati-hati, pengurangan aktivitas di luar rumah kemarin, dan hari ini kita membahas secara khusus tentang kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Selain jajaran Pemprov DKI Jakarta, tadi hadir dalam pertemuan ini adalah unsur Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta, dalam hari ini Dr. Ferry Rahman, kemudian Dr. Solah Imari, beliau dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Juga ada unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Triana Darmayanti, dan juga pimpinan WHO Indonesia, Dr. Paranitaran, yang karena protokol WHO, beliau hanya boleh mengikuti pertemuan melalui telekonferensi. Tapi semua hadir dan berbicara dalam pertemuan ini. Dari hasil pembahasan atas situasi yang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Di Jakarta kita memiliki penduduk sebanyak 10.600.000 orang. Peserta didik di kota ini ada 1,5 juta anak. Dan khusus untuk anak-anak SMA, SMK yang sedang mengikuti ujian nasional atau kelas 12, itu jumlahnya 124.000 peserta didik. Kita menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga. Social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Kegiatan-kegiatan tidak perlu ditiadakan. Tujuannya adalah mengurangi potensi penyebaran antar individu yang belum tentu merasakan gejala. Dari hasil diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama,
kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh, dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Pananitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan, pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin.